Ayo kita baca 16 yuk. 1, 2, 3. Tetapi kata Rut. Tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Keren banget ya. Terus. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Wow. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Kita stop dulu, kita baca sama-sama yang keras kata-kata yang tadi. 1, 2, 3. Di situ jugalah aku bermalam, bangsamu. Ulang-ulang, 1, 2, 3. Bangsamulah, bangsaku dan Allahmulah Allahku. Keren ya saudara, luar biasa ya. Beri tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Saudara. Kita kembalikan lagi, bagaimana Rut bisa menjadi suatu pribadi yang berdampak buat segala masalah, berdampak buat segala-galanya. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana. Di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku. Bayangin saudara, kenal Tuhan barusan. Imannya enggak barusan. Banyak kita udah puluhan tahun ikut Tuhan. Imannya masih anak kecil Bapak Ibu. Ini baru kenal Tuhan, baru aja kenal Tuhan. Tapi bagi dia Tuhan segala-galanya. Normalnya seorang wanita muda yang masih punya banyak kesempatan menikah lagi. Ya ora gelem Bapak Ibu. Mau Pak. Ngapain aku ikut mertua? Gak ada masa depan. Loh, ngapain ikutin jim-jim ini? Ikutin mak-mak balik ke tempatnya Israel. Buat apa? Tapi jangan lupa, bangsamu adalah bangsaku. Allahmu adalah Allahku. Ini bukan di pikiran, tapi merasuk dalam kehidupan si Rut. Bagi Rut bukan lagi Naomi segalanya. Tuhannya Naomi, dia segala-galanya bagi hidupku. Tuhannya Naomi, dia yang menguasai hidupku. Ini saudara bertransformasi dari sebuah cerita demi cerita. Akhirnya apa? Dia juga dijamah Tuhan. Orang yang mau berdampak hidupnya itu, dia punya memprioritaskan Tuhan nomor satunya. Bagi Rut, berarti baik-baik, bagaimana hidup berdampak? 1, put God first. Nomor satukan Tuhan di dalam segala pilihan hidupmu. Jangan ada nomor 2. Bagi Rut yang paling penting, bangsamu adalah bangsaku, Allahmu adalah Allahku. Bahkan sampai Tuhan menghukum aku, berani benar dia bayar konsekuensinya. Artinya apa? Bagi dia komitmen itu penting ikut Tuhan. Bukan asal-asalan. Ikut Tuhan kalau diberkati, ikut Tuhan kalau sehat, ikut Tuhan kalau dapat jodoh, ikut Tuhan kalau dapat pertolongan. Kalau nggak dapat, halo? Kalau nggak disembuhkan gimana? Apa masih mau melayani Tuhan? Maaf, kalau kita nggak ditolong, apakah kita masih mau melayani Tuhan? Maaf, kalau kita hari ini nggak disembuhkan, apa kita mau tetap melayani Tuhan? Survei membuktikan banyak anak Tuhan hanya mau supaya disembuhkan sama Tuhan. Selesai disembuhkan buyar, Tuhan ditinggal. Itu Lukas 17, kejadian 10 orang kusta itu ngeri loh Bapak Ibu. 10 orang kusta, no hope, tidak punya pengharapan. Keluar di luar desa dia percaya, Tuhan sembuhkan aku. Tuhan cuma ngomong, masuk kota. Perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. 10-10-nya masuk saudara. Bayangin, orang kusta itu masuk kota aja dirajam. Tapi karena Tuhan perintahkan dia taat. Dia melakukan semua. Dia masuk kota. Belum jalan separuh perjalanan. Sembuh semuanya. Tapi anehnya yang 9 lupa. Pesta pora. Karena dia asalnya dari kampung yang sama. Di tempat itu mereka pulang masing-masing cari suaminya, cari anaknya, cari orang sekampungnya, pesta besar-besaran saudara. Yang ini orang Samaria, dia mau pulang jauh, dia nggak pulang, dia balik ke Tuhan. Lord, thank you so much, kau udah sembuhkan aku Tuhan. Sekarang hidupku untuk apa Tuhan? Apa aku boleh melayani engkau? Tuhan ngomong, loh kok cuman kamu yang balik, yang 9 mana? Artinya setiap kali Tuhan menolong hidup kita, Tuhan tahu persis apa yang dia lakukan. Hati-hati Bapak Ibu. Yang 9, apakah udah sembuh semuanya? Kusta itu bisa sembuh sekarang, bisa sakit lagi Bapak Ibu. Tapi yang orang ini tidak hanya kustanya disembuhkan, tapi hatinya disembuhkan, hidupnya disembuhkan, masa depannya juga disembuhkan. Pilih mana hari ini? Engkau hanya mau disembuhkan, hanya sakitmu saja, atau semuanya disembuhkan oleh Tuhan? Beri tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Kalau engkau hanya beriman pada kesembuhan, mati imanmu Bapak Ibu. Kalau engkau mau beriman sama Tuhan, imani Tuhan sebagai Tuhan segala Allah dalam hidupmu. Tidak hanya kesembuhan, tidak hanya berkat, tidak hanya pertolongan. Apapun itu, Tuhan segala-galanya buat kita. Ditolong, gak ditolong, Tuhan tetap Tuhan. Haleluya.